Halo para pendidik dan insan pembelajaran. Pada video kali ini kita akan bahas topik penting, yaitu pengembangan bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu proses belajar sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan kompetensi yang diharapkan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, pertanyaan adalah mengapa bahan ajar perlu dikembangkan? Alasan pertama, karena bahan ajar dapat menjadi panduan bagi peserta didik, baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan pendidik yang lain. Alasan kedua, bahan ajar membantu menciptakan proses belajar yang sistematis, terarah, dan terukur. Selain itu, bahan ajar juga dapat disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, konteks pembelajaran, dan kebutuhan zaman. Sekarang ini, apa saja prinsip harus diperhatikan dalam mengembangkan bahan ajar? Pertama, relevansi. Jadi, materinya harus sesuai dengan CP atau capaian pembelajaran dan kebutuhan dari peserta didik. Kedua, konsistensi, mulai dari tujuan, materi, sampai dengan evaluasi. Harus saling berkaitan satu dengan yang lain. Ketiga, kecukupan materi. Artinya, materi nggak boleh terlalu sedikit, tapi juga nggak boleh terlalu berlebihan. Banyak yang membuat peserta didik kita menjadi kelabakan. Kemudian, langkah apa yang bisa dipakai untuk menyusun bahan ajar yang bisa dilakukan? Nih, ada tips. Beberapa tahap. 1. Ketahui dulu analisis kebutuhan dan karakter peserta didik. Pada tahap ini, pendidik mengidentifikasi kemampuan awal, minat dan gaya belajar peserta didik di era now. 2. Tetapkan dulu tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai. Nah, kompetensi inilah yang menjadi arah dari penyusunan materi. Ketiga, kumpulkan dan susun materi pembelajaran itu secara sistematis dari mulai yang paling sederhana sampai tercapai yang paling kompleks, yang paling sulit seandainya. Keempat, pilih media dan format bahan ajar. Jadi, aslinya sebetulnya bahan ajar itu bisa yang konvensional, yaitu model cetak. Yang kedua, ikuti era now, yaitu model digital melalui audio, video, atau multimedia interaktif. Terakhir, jangan lupa lakukan evaluasi terhadap bahan ajar yang sudah dikembangkan. Supaya apa? Supaya bisa diperbaiki terus dan ditingkatkan terus kualitasnya dalam pengembangannya. Dengan demikian, maka bahan ajar yang baik harus memenuhi kriteria berikut. Ayo, apa? 1. Akurat dari segi konsep dan data. 2. Komunikatif dan mudah dipahami. Ketiga, penting banget yang ketiga ini, yaitu menarik sehingga memotivasi peserta didik untuk terus mau belajar. Keempat, interaktif bila memungkinkan, khususnya adalah bahan ajar digital. Pada era teknologi seperti saat ini, peserta didik tidak hanya dituntut menyajikan materi saja, tapi juga menghadirkan pengalaman belajar yang lebih kaya. Oleh karena itu, tidak bisa ditinggalkan adalah modul digital. Apa manfaat modul digital? Platform e-learning serta multimedia interaktif itu menjadi hal yang krusial, yang semakin penting. Dan dengan bahan ajar yang semakin inovatif, maka peserta didik akan bisa belajar kapan saja, di mana saja, dengan cara yang lebih fleksibel. Sebagai penutup, pengembangan bahan ajar bukan hanya soal menyiapkan materi, tetapi juga bagaimana menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna dengan bahan ajar yang tepat. Maka kita dapat membantu peserta didik mencapai kompetensi secara optimal. Terima kasih sudah menyimak.
video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, sehat selalu.